Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak ataupun Ibu yang memeriksa video kami. Kenalkan sebelumnya nama saya Bendri, Ketua dari Informatika kelas pagi. Dengan judul PBL kami adalah Public Bus Arrival Estimation Apps dari Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasannya PBL kami merupakan PBL yang lintas jurusan. Ada dari jurusan manajemen bisnis, elektro, dan informatika. Untuk anggota kelompok di PBL Public Bus Arrival ini, sebagai manajer proyek ada Pak Hamdani Arif, SPD MSC, lalu ada Eko Arianto Panjaitan, Diha Ayu Nur Aziza, Bintang Rizky Fauzan, Jeroyan Nera Sanjaya, Sabrina Feriani Septosa Sinaga sebagai tim hardware dari Prodi atau dari jurusan elektro. Selanjutnya ada dari tim front end dan back end, ada Maria de Cruces Aldenena Doa, Salbina Andriani sebagai web dashboard. Di Android Apps ada 2 orang, Muhammad Fadilah Akbar dan M. Andi Farhan. Lalu di web mobile itu ada 2 orang juga, Christian Berat Naro Tampu Bolon dan Nadia. Dan di API dan server database itu ada saya sendiri, Benri Selain, dan Iksan Fakrullah sebagai rekan saya. Di tim administratif dan perancangan bisnis ada Yohan Kenia Wulansari Halawa dan Echa Syaharani. Untuk tim UI dan UX itu ada Novaldo Rizky Prasetya, Aditya Pratama, Galih Dwiki Mojo, Muhammad Rio Nugroho dari Prodi Multimedia. Berikut ada tampilan helikopter view dari Public Bus Arrival Estimation App. Di sini ada database yang terhubung langsung dengan API terhubung dengan Android Apps, web dashboard, dan web apps. Lalu API ini juga berhubung langsung nanti dengan hardware yang akan dibuat oleh dari tim Prodi atau dari jurusan elektro. Lanjut ke deskripsi proyek, merupakan proyek PBL yang dimana pada semester ini kami bersama teman-teman lintas prodi membuat aplikasi yang bernama Public Bus Arrival Estimation Apps, di mana latar belakang dari pembuatan ini adalah keresahan yang dirasa pengguna angkutan bus kota yang tidak mengetahui waktu real time bus dari keberangkatan maupun dari tiba di suatu hal tertentu. Untuk progres, saya sampaikan progres di sini dari tim API, itu progresnya sudah 10%. Yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: data longitude dan latitude dari tiap-tiap halte yang ada di Batam. Lalu ada Maps API yang akan kami gunakan. Untuk ongoing itu kami akan mengerjakan database, di mana di database ini kami menggunakan Node.js Express. Untuk progress web mobile itu sudah 5%, di mana yang telah selesai itu front end sekitar 10%, dan yang akan dilanjutkan ke depannya adalah front end dan back end. Untuk API dan database ini, pada Public Bus Arrival Estimation Apps, API yang kami pelajari dan akan kami gunakan ke depannya adalah Maps JavaScript API, di mana untuk menampilkan map, lalu ada Maps Place API, di mana untuk menentukan titik-titik yang akan ditempatkan, lalu Distance Metric API di sini untuk penghitungan jarak dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan Fakrullah. Oke, adapun percobaan penerapan 3 API yang digunakan, ini merupakan contoh API sederhana, yaitu distance between two places. Jadi ada yang pertama itu di situ ada fitur origin yang merupakan input titik awal dan destination merupakan input titik tujuan. Nah, kedua hal tersebut merupakan salah satu penerapan dari Maps Place API. Kemudian ada tombol biru. Tombol biru itu digunakan untuk mengkalkulasi dari titik origin ke titik destination. Tombol biru tersebut merupakan penerapan dari matrix distance API dan adapun maps ini merupakan Maps ini sudah terintegrasi oleh Maps JavaScript API. Kendala API yang dimaksud adalah pada saat proses pembayaran billing akun API ada keterlambatan verifikasi untuk akun tersebut, sehingga kami dari tim API belum bisa mengakses ataupun memproses data-datanya. Nah, dan juga kami menggunakan Node.js Express karena bersifat non-blocking, dapat mengeksekusi kode dengan cepat, cross-platform, dan open source. Berikut adalah histori pelaksanaan proyek. Di bagian perencanaan, kami sudah meeting bersama Manpro, mencari referensi penggunaan web mobile API, meeting Prodi EF, dan membagikan subtim, serta studi literatur API. Kemudian di bagian analisis kami melakukan analisis kebutuhan proyek, dan di bagian implementasi kami dapat penggunaan 3 API yang akan digunakan dan telah melakukan survei long lat halte Trans Batam. Baik, segitu saya dari tim API. Selanjutnya dilanjutkan oleh tim dari web mobile. Dilanjutkan oleh Christian Bernard Naro Tampu Bolon. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah bagian dari web mobile. Untuk web mobile sendiri, kami melakukan pengembangan front-end dengan menggunakan HTML5 dan CSS yang dibantu dengan Bootstrap. Dan pada saat ini juga, pada tampilan ini tersedia desain user flow
dari aplikasi yang akan kami buat khususnya pada web mobile. Kemudian ada hasil kerja dari tim web mobile yang khususnya bagian front end, mana ini merupakan hasil kerja dari saya, yaitu pada halaman sign up dan juga halaman login. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Silakan Nadia. Baik, terima kasih. Saya Nadia, selaku tim web mobile. Sini merupakan hasil kerja dari tim web mobile front end, yaitu halaman beranda dan halaman profil untuk web mobile. Nah, untuk kendala web mobile sendiri itu di waktu pengerjaan dan keterlambatan dari UI UX-nya, di mana dari tim MJ itu terdapat beberapa kali revisi untuk desain UI UX sehingga dari kami itu belum bisa melakukan pengembangan front end. Sehingga untuk desain UI UX tersebut di-approve oleh Manpro kami sekitar minggu 8 hingga kami baru mulai untuk mengerjakan front end desain web mobile sekarang. Begitu. Selanjutnya dari tim mobile merupakan histori pelaksanaan proyek. Nah, di perencanaan kami ada meeting bersama Manpro, yang kedua mencari referensi web mobile atau API, yang ketiga meeting Prodi F untuk membagikan subtim, yang keempat ada studi literatur. Nah, untuk di bagian desain kami ada membuat user flow. Nah, untuk bagian implementasi, kami ada melakukan survei koridor, desain front-end login page, front-end sign-up page, front-end beranda page, dan front-end sign-up page. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Ben. Baik, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikannya. Mungkin segitu saja yang bisa tim kami sampaikan terkait dengan progres dari Public Bus Arrival Estimation Apps. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.